Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kadar antibodi vaksin Sinovac pada 6 bulan setelah penyuntikan vaksin kedua ditemukan mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan di dua negara yakni Tiongkok dan Indonesia. Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengaku fakta terkait penurunan antibodi vaksin Sinovac ini. Tetapi Nadia memastikan vaksin Sinovac masih efektif untuk memerangi virus corona. Sementara Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac, Profesor Kusnandi Rusmil mengatakan untuk mencapai herd immunity tampaknya masih jauh karena hingga bulan ke-6 program vaksinasi nasional baru 8,7% yang mendapatkan dosis kedua. Mengingat efikasi dari vaksin Sinovac adalah 65,3%. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac, Profesor Kusnandi Rusmil menjelaskan dibutuhkan vaksin penguat untuk dosis ketiga dengan efikasi yang lebih tinggi. Setelah 6 bulan suntikan kedua vaksin Sinovac, kadar zat antivirus menurun. Ahli menyebut orang yang telah divaksin membutuhkan booster setelah 6 bulan penyuntikan dosis kedua. Sementara proses vaksinasi di Indonesia masih jauh dari target. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan epidemiolog Tri Yunis Miko. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak Nela. Ya, Pak Miko, penelitian di sejumlah negara dan juga Kemenkes sendiri ini menyebut bahwa antibodi Sinovac menurun setelah 6 bulan pasca penyuntikan atau vaksinasi yang kedua. Jadi menurut Anda seberapa pentingkah vaksin booster diberikan untuk masyarakat umum? Mengingat saat ini varian virus corona terus bermutasi. Ya, jadi sayangnya penelitian itu ditemukan saat vaksin sudah diberikan. Kalau itu belum diberikan, maka kita harus merencanakannya dengan pemberian boosternya ini sekalian begitu. Jadi pembelian vaksin itu diperhitungkan dengan pemberian booster ya sekalian. Nah, sekarang kondisinya sudah berubah. Kita sudah membeli semua vaksin. Bahkan vaksin itu beragam. Ada vaksin Sinovac, ada vaksin Sinopharm, ada Moderna, ada AstraZeneca, dan banyak lagi yang akan kita beli. Kemudian menurut saya kita harus mencari rencana atau roadmap yang benar terhadap semua jenis vaksin tersebut, begitu Mbak. Iya, roadmap yang benar nih seperti apa Pak Miko? Karena kalau kita lihat untuk vaksinasi, tahap pertama saja hanya sekitar 20%-an begitu, dan juga tahap kedua baru 8%. Seperti apa agar target vaksinasi massal ini juga bisa cepat dikejar, sementara juga booster perlu segera diberikan kepada tenaga kesehatan? Ya, sekarang menurut saya roadmap-nya adalah menurunkan bencana atau wabah COVID-19 dengan pemberian di atas 50% saja atau 60% lah maksimal. Maka kemudian kasus COVID sudah menurun. Itu terbukti di Amerika dengan pemberian di atas 50%, di Rusia 50%, kemudian di satu negara lagi saya lupa itu di atas 40%, itu bahkan sudah menurun. Jadi Indonesia harus secepatnya mencapai 45 sampai 60%. Jadi kalau wabahnya sudah menurun, mari kita buat rencana ulang dari vaksinasi ini, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi sebaiknya fokus pemerintah untuk saat ini untuk memaksimalkan vaksinasi seperti apa, Pak Miko? Dan juga rencana ulang yang tadi Anda katakan, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi rencana ulang, pastikan vaksin yang akan digunakan. Apakah Sinovac, apakah Sinopharm, apakah AstraZeneca, apakah Moderna. Jadi kita mungkin harus fokus pada 2 vaksin begitu. Jangan 4 vaksin. Kalau 4 vaksin mungkin akan susah menyelesaikannya. Karena Moderna itu vaksinnya dari masa genetik. Kalau AstraZeneca itu ada amplifier yang berbeda. Jadi kita harus menggunakan vaksin dengan cara kerja yang sama. Jadi kalau tukar menukar vaksin itu aman begitu. Jadi menurut saya begitu. Nah, kemudian kedua adalah memilih vaksin yang efikasinya besar. Jangan memilih vaksin misalnya Sinovac yang paling kecil, harganya mahal begitu,
Jangan Sinopharm juga masih kecil, harganya mahal. Jadi kita harus cari vaksin yang mungkin paling murah. Tapi itu kan dipengaruhi oleh politik. Politik kita saling mendukung ekonominya dengan Cina begitu. Cina membantu kita pembangunan misalnya kereta api di Jakarta Bandung cepat begitu, kereta api cepat. Jadi imbal baliknya dia harus kita membangun ekonomi Cina begitu. Baik, kemudian beragam cara dilakukan untuk percepatan vaksinasi. Kalau menurut Pak Miko, langkah yang tepat untuk menyuntikkan vaksinasi dosis ketiga ini kapan? Ya, jadi dosis ketiga menurut saya hanya diberikan pada petugas kesehatan. Ya, kalau bisa diberikan juga Sinovac, jangan vaksin lain. Kalau diberikan vaksin lain, diberikan dosis ulangan. Jadi 2 dosis kalau Moderna dalam waktu 1 bulan sesuai cara penggunaan vaksin Moderna. Karena cara kerjanya vaksin Moderna dan vaksin Sinovac itu berbeda begitu. Ya, Pak Miko, kemudian langkah yang tepat agar kita bisa segera mencapai herd immunity selain yang Anda katakan tadi, karena juga banyak masyarakat yang mungkin sampai saat ini nih menolak vaksin begitu, termakan oleh hoax. Seperti apa pandangan Anda? Jadi herd immunity jangan diharapkan lah. Seperti kata Prof. Kusnadi begitu. Kalau kita belum punya stok vaksin yang benar, jadi mari kita niatkan dengan lurus seluruh-seluruhnya mengurangi wabah COVID begitu. Jadi vaksinasi ini tujuannya adalah mengurangi kasus COVID-19 sehingga kematiannya turun, sehingga kesakitannya juga berkurang, sehingga itu wabahnya menjadi endemis. Tujuan utama penanggulangan wabah COVID adalah menjadikan penyakit itu endemis di Indonesia. Mari kita jadikan penyakit itu endemis di Indonesia dengan cara meningkatkan vaksinasi, begitu. Baik, epidemiolog, terima kasih Pak Miko, Pak Tri Yunis Miko sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.